Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Citra Anggriani Salingkat, SPMSI, Program Studi Dr. Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Adapun judul disertasi saya adalah Karakteristik Fisikokimia dan Fungsional Pati Ubi Kayu hasil modifikasi ganda serta aplikasinya sebagai bahan penyusun produk pangan fungsional. Harapan saya semoga disertasi riset penelitian ini bisa membawa dampak bagi diri sendiri tentunya, terus juga membawa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu pangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 20 Agustus tahun 2025, sidang ujian terbuka promosi doktor Promovenda Citra Anggraini Salingkat Stambuk E203-22005 dengan judul Karakteristik Fisiko-Kimia dan Fungsional Pati Ubi Kayu hasil modifikasi ganda serta aplikasinya sebagai bahan penyusun produk pangan fungsional program studi doktoral ilmu pertanian dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Promovenda memasuki ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc AIPO ASEAN Engineering, selaku Ketua Tim Penguji. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Masni APT MSPH. Terima kasih Prof telah memenuhi undangan kami. Beliau dari Universitas Hasanuddin sebagai penguji eksternal pada hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak tim penguji yang saya hormati, hadirin sekalian dan saudari Promovenda. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Citra Anggriani Salingkat. Sebelum kita melanjutkan, saya persilahkan promotor dari saudari Promovenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin MSI. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.
hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan pada yang saya hormati dan saya banggakan, terutama kepada yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu Asian Engineering, yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc, yang sangat terpelajar Ibu Profesor Dr. Masni Apoteker MSPH. Selamat datang Ibu, alhamdulillah sudah ada di tengah kita yang ikut memberikan warna dalam ujian terbuka ini, dan tentu saja kami sangat bahagia dengan kehadiran Ibu, karena tanpa kehadiran Ibu di tengah-tengah kita ini tentu saja sidang ini belum bisa terlaksana. Yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP Ibu Asian Engineering, yang terpelajar Ibu Dr. Insinyur Rustiati Den Rahmatu MP, yang terpelajar Ibu Dr. Insinyur Sahrini Kadir MP, yang terpelajar Bapak Dr. Ramli SP MP, yang sangat terpelajar promotor dan co-promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdul Rahim STP MP PMSN Engineering, dan yang saya muliakan para hadirin sekalian, teristimewa kedua orang tua dari saudara Promovenda yang kebetulan hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Ibu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pagi hari ini yang penuh hikmah kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas dari Universitas Tadulako sebagai tim promotor dari saudara Promovenda Citra Anggreni Salingkat untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademiknya. Bapak Ketua, tim penguji dan hadirin yang mulia, izinkanlah saya memperkenalkan secara singkat saudara Promovenda, nama Citra Anggreni Salingkat, tempat tanggal lahir Luhuk 6 September 1981, agama Islam, pekerjaan dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, anak pertama dari 3 bersaudara, nama orang tua Bapak Jupri Salingkat SH dan Ibu Asdah Lapalanti. Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar Negeri Impres Lolu 1 Palu lulus tahun 1993, SMP Negeri 1 Palu lulus tahun 1996, SMA Negeri 2 Palu lulus tahun 1999, tahun 1999 melanjutkan studi S1 program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dan lulus tahun 2004. Pada tahun 2007, Promovenda melanjutkan studi di program Magister Sains Ilmu Pertanian program Pascasarjana Universitas Tadulako dan lulus tahun 2009. Tahun 2022 melanjutkan studi program doktoral Ilmu Pertanian dengan konsentrasi ilmu tanaman pada program Pascasarjana Universitas Tadulako. Pengalaman pekerjaan tahun 2009 bekerja sebagai staf Magister Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Tadulako, tahun 2013 hingga sekarang sebagai dosen di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Bapak Ketua Sidang dan hadirin yang berbahagia, saudara Promovenda telah melakukan penelitian untuk penyelesaian disertasi dengan judul Karakteristik Fisikokimia dan fungsional pati ubi kayu hasil modifikasi ganda serta aplikasinya sebagai bahan penyusun produk pangan fungsional. Penelitian ini di bawah bimbingan kami sebagai promotor Asriania Sonudin dan sebagai co-promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdul Rahim STP MP IPN ASEAN Engineering. Nah, penelitian ini kami menilai memiliki kebaruan atau novelty karena modifikasi ganda terhadap pati ubi kayu masih sangat terbatas dilakukan dan sejauh pengetahuan kami belum pernah dipublikasikan sebelumnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, kebutuhan akan pati termodifikasi sebagai bahan pangan fungsional khususnya untuk produk seperti roti terus meningkat. Modifikasi ganda yang dilakukan menghasilkan pati dengan sifat fisik dan kimia yang lebih baik dibanding dengan pati alaminya.
sehingga berpotensi digunakan sebagai ingredients dalam produk pangan dan memiliki nilai tambah sebagai komponen pangan fungsional. Proses asetilasi dilakukan dengan variasi konsentrasi asetat anhidrida yang menghasilkan derajat substitusi sebesar 0, 0,14, 0,035 dan 0,118. Karakterisasi menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi bahan modifikasi berbanding lurus dengan peningkatan sifat fisik, kimia dan fungsional pati seperti kadar air, kadar abu, kadar fosfat, kapasitas mengikat air dan minyak, viskositas dan daya mengembang dan kelarutan. Dengan spektrum FTIR menunjukkan terbentuknya gugus fosfat pada struktur pati ubi kayu asetat fosfat. Sementara derajat kristalinitasnya lebih rendah dibandingkan dengan pati alami. Pengamatan granula menggunakan scanning elektron mikroskop pada pembesaran 1000 kali menunjukkan bahwa bentuk dan ukuran granula mengalami perubahan, mulai bergerombol dan saling terikat yang bervariasi pada masing-masing tingkat derajat substitusi. Aplikasi pati ubi kayu asetat fosfat dalam produk roti menunjukkan bahwa derajat pengembangan roti meningkat seiring dengan bertambahnya derajat substitusi. Aktivitas antioksidan juga lebih tinggi pada roti dengan DS 0,035 dibanding dengan derajat substitusi 0. Hasil uji sensoris terhadap warna, aroma, tekstur, dan tingkat kesukaan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan akibat modifikasi. Namun, uji rasa menunjukkan adanya pengaruh yang nyata seiring dengan peningkatan derajat substitusi yang mengindikasikan bahwa modifikasi struktur pati mempengaruhi karakteristik organoleptik produk. Sampai saat ini, Saudara Promovenda telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan persyaratan lainnya, termasuk publikasi ilmiah di jurnal internasional Food Research Index Scopus Q3. Oleh karenanya, kami hari ini menyerahkan pertanggungjawaban akademik ini kepada Bapak Rektor atau pimpinan sidang untuk bisa dilakukan sidang ujian disertasi terbuka. Demikian laporan pertanggungjawaban akademik ini kami sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof. Asriani Hasanuddin atas permohonan saudari. Maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian karakteristik fisikokimia dan fungsional pati ubi kayu hasil modifikasi ganda serta aplikasinya sebagai bahan penyusun produk pangan fungsional. Kami persilakan saudara sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Saya persilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, izinkan saya membacakan keputusan Direktur Pasca Sarjana tentang keabsahan ujian pada hari ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 38/UN28.12/KM 2025 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka atau promosi doktor mahasiswa program studi ilmu pertanian Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Pertama, mahasiswa peserta ujian terbuka atas nama Citra Anggreni Salingkat, stambul E203-2205, program studi doktor ilmu pertanian, judul disertasi, karakteristik fisiokimia dan fungsional pati ubi kayu, hasil modifikasi ganda serta aplikasinya sebagai bahan penyusun produk pangan fungsional. Tim penguji 1. Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asyang Eng sebagai ketua merangkap penguji. 2. Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc sebagai sekretaris merangkap penguji. 3. Profesor Dr. Masni APT MSPH
Sebagai penguji eksternal, keempat, Profesor Dr. Insinyur Mahfud, MP IPU ASEAN Eng sebagai penguji internal, kelima, Dr. Insinyur Rosdiati Rahmat, MP sebagai penguji anggota, keenam, Dr. Insinyur Saharani Kadir, MP sebagai penguji anggota, ketujuh, Dr. Ramli SPMP sebagai penguji anggota, kedelapan, Profesor Dr. Insinyur Asriani Hasudin MSc sebagai promotor merangkap penguji, dan yang sembilan, Profesor Dr. Abdul Rahim STP MP IPM ASEAN Eng selaku kopromotor merangkap penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan di gedung C. Keempat, keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 12 Agustus 2025, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Eng. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ramal Yusuf. Selanjutnya saya mempersilahkan Formovenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudari kurang lebih 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bapak Ketua atas sidang, atas waktu yang diberikan. Pertama-tama, yang saya hormati dan saya banggakan, terutama kepada yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineer, yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf, MSc, yang sangat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Masni, APT, MSh, MSPH, selamat datang Ibu, terima kasih. Tanpa kehadiran beliau, promosi ini tidak akan berlangsung, maka saudara Promovenda dan kami semua mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud, MP IPU ASEAN Engineer. Yang terpelajar Ibu Dr. Insinyur Rosdiati Daing Rahmatu, MP. Yang terpelajar Ibu Dr. Insinyur Sahreni Kadir, MP. Yang terpelajar Bapak Dr. Ramli SPMP. Yang sangat terpelajar Ibu Profesor Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin MSI. Yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Rahim STP MP IPM ASEAN Engineer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil judul disertasi dengan judul karakteristik fisiko-kimia dan fungsional pati ubi kayu, hasil modifikasi ganda serta aplikasinya sebagai bahan penyusun produk pangan fungsional. Yang melatar belakangi penelitian ini bahwa kita tahu semua ubi kayu yang merupakan salah satu tanaman umbi-umbian, di mana sebagai penghasil pati tentu saja memiliki kandungan protein pada ubi kayu tersebut rendah, sehingga dalam pati ubi kayu ini bisa dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu. Namun kelemahan dari pati ubi kayu ini masih ada dari beberapa karakteristik fisiko-kimia dan juga fungsionalnya, makanya penggunaannya terbatas. Dalam riset ini kami perlu memodifikasi ganda, yaitu secara asetilasi dan fosforilasi, di mana pada pati ubi kayu modifikasi ganda ini baik fisikokimia dan fungsionalnya
itu lebih baik dan juga penggunaannya juga lebih luas, baik secara pangan maupun juga non-pangan. Makanya dalam riset ini perlu dikaji lagi kembali terkait dengan karakteristik fisikokimia dan juga fungsional pati ubi kayu sebagai bahan penyusun produk pangan. Adapun tujuan penelitian yang pertama mendapatkan karakteristik fisikokimia dan fungsional pati ubi kayu asetat pada DS berbeda. Tujuan kedua mendapatkan karakteristik fisikokimia dan fungsional pati ubi kayu asetat fosfat untuk ingredient pangan fungsional. Tujuan yang ketiga mendapatkan karakteristik fungsional dan juga sensoris roti puk asetat fosfat. Oleh karena itu, dalam kebaruan penelitian ini menghasilkan pati ubi kayu asetat fosfat melalui modifikasi ganda yang memiliki sifat sebagai penyusun pangan fungsional. Nah, ini adalah 3 hipotesis di mana yang pertama dengan menggunakan lama reaksi, pH dan konsentrasi reagen asetat anhidrida yang berbeda, maka akan diperoleh puk asetat yang memiliki karakteristik fisikokimia dan fungsional yang berbeda. Kedua, puk asetat fosfat yang memiliki DS yang berbeda akan diperoleh puk asetat fosfat yang memiliki Yang ketiga, puk asetat fosfat pada DS yang berbeda itu akan menghasilkan sifat pada roti yang memiliki fungsional dan juga sensoris. Di metode penelitian, penelitian ini dilaksanakan di beberapa laboratorium yang ada di Universitas Tadulako. Juga penelitian ini sudah dilaksanakan dari bulan Februari hingga Agustus 2024. Terus ini bahan utamanya tentu saja ubi kayu, bahan kimia untuk asetilasi dan bahan untuk asetilasi fosforilasi serta bahan-bahan dalam penyusunan pembuatan produk roti. Ini adalah desain penelitian di mana kalau kita lihat yang pertama kali itu adalah tahap proses asetilasi, di mana tahap proses asetilasi ini masih merupakan modifikasi tunggal yang mana konsentrasi baik 6%, 8% hingga 10%. Setelah kering baru dilanjutkan kembali di proses fosforilasi di mana konsentrasi rasio STMP STPP itu masing-masing 6%. Setelah selesai dari tahap proses fosforilasi masuk digabungkan baik proses asetilasi dan proses fosforilasi sehingga menjadi modifikasi ganda, maka masuk ke tahap aplikasi yang mana ini merupakan produk roti masing-masing dengan konsentrasi 30%. Jadi desain penelitian ini sudah mengacu riset penelitian sebelumnya oleh Rahim et al. Di tahun 2019 dan juga tahun 2022. Tahap dari pembuatan pati, jadi tahap pembuatan pati ini di mana melalui yang namanya proses ekstraksi dan juga ada pengendapan. Nah, ini yang membedakan antara pati dan juga tepung itu sendiri. Selanjutnya ini adalah tahap sintesis puk asetat pada DS yang berbeda. Jadi masing-masing pati ubi kayu kalau bisa dilihat di slide ini sebanyak 100 gram lalu ditambahkan dengan konsentrasi. Setelah itu akan didapatkan puk asetat pada DS yang berbeda baik DS rendah, DS sedang maupun DS tinggi hasil dari asetilasi. Setelah itu dianalisis baik persen asetil, derajat substitusi, kadar air, kadar abu, FTIR,
X-ray, kristalinitas, WHC, OHC, juga daya mengembang dan kelarutan. Lalu masuk ke tahap fosforilasi, di mana masing-masing proses fosforilasi dengan menambahkan rasio STMP dan SPPP sebanyak 6% dengan kondisi pH itu 10. Setelah itu didapatkan PUK asetat fosfat pada DS yang berbeda hasil dari fosforilasi ataupun modifikasi ganda. Baru setelah itu dianalisis kembali baik kadar air, kadar abu, kadar fosfat, SEM, FTIR, kristalinitas, WHC, OHC, viskositas, juga daya mengembang dan kelarutan. Jadi dalam pati PUK asetat fosfat ini yang dihasilkan inilah yang akan diaplikasikan kembali sebagai bahan penyusun pangan fungsional, yaitu produk roti. Ini adalah tabel dari tahap produksi penyusun roti, di mana pati ubi kayu asetat fosfat itu sebanyak 30%, dan ini bahan-bahan komponen penyusun roti. Ini adalah bagian pembuatan roti. Setelah itu dianalisis baik derajat pengembangan, antioksidan, dan juga sifat uji sensoris. Selanjutnya masuk ke hasil pembahasan, di mana yang pertama asetilasi pati ubi kayu, dan juga di sini didapatkan baik penambahan konsentrasi asetat anhidrida, terlihat bahwa asetil dan juga DS meningkat. Jadi didapat DS 0,014, DS 0,035, dan DS 0,118. Masuk ke kadar air dan kadar abu, di mana kalau dilihat itu adalah pati modifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan pati alaminya. Begitupun dengan kadar air, semakin tinggi pati modifikasi, makin tinggi pati modifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan pati alami. Untuk FTIR, di sini kalau dilihat dari pati alami dan juga pati modifikasi, ada terjadi perubahan gugus fungsional pada gugus karbonil, yang mana di sini sudah menunjukkan terjadi modifikasi asetat dalam pati pada panjang gelombang 1700 hingga 1721. Kita lihat juga di kristalinitas, semakin tinggi konsentrasi yang terjadi, maka penurunan kristalinitas itu turun. Itu akibat adanya struktur kristal pati yang sudah ditambahkan asetat di dalamnya. Begitupun dengan WHC dan OHC atau water holding capacity dan oil holding capacity, di mana terlihat pati modifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan pati alaminya. Jadi pati modifikasi ini dapat menyerap air lebih banyak, begitupun dengan menyerap minyak. Nah, ini bisa sebagai pengikat, yaitu sebagai emulsifier. Untuk daya mengembang dan juga kelarutan, lebih tinggi pati modifikasi dibanding pati alami, sehingga dalam pati modifikasi ini cocok sebagai pengganti tepung terigu itu sendiri, karena dia ada daya mengembangnya. Masuk ke tahap asetilasi fosforilasi pati ubi kayu, baik kadar air, kadar abu, bisa terlihat pati modifikasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan pati alaminya. Begitupun dengan kadar abu. Kita lihat di kadar fosfat, lebih tinggi pati modifikasi dibandingkan dengan pati alaminya. Nah, di sini karena ada gugus fosfat yang menempel pada pati dan terjadi ikatan silang. Untuk FTIR,
terjadi perubahan gugus fungsi di mana bisa dilihat terjadi fosforilasi antara panjang gelombang 1200 hingga 1090. Begitupun dengan kristalinitas, di mana pada kristalinitas pati modifikasi itu lebih rendah dibandingkan dengan pati alaminya. Hal ini menunjukkan bahwa bisa terlihat dengan kristal atau struktur granula yang rusak akibat adanya fosforilasi. Maka bisa dilihat di scanning electronic microscope atau SEM, di mana untuk melihat permukaan-permukaan granula, kalau dilihat dari pati alami dibandingkan dengan pati modifikasi, terlihat pada pati modifikasi itu sudah rusak dibandingkan dengan pati alaminya. Nah, ini akibat dari asetilasi dan fosforilasi. Begitupun dengan WHC dan OHC. Lebih tinggi pati modifikasi dibandingkan dengan pati alaminya. Jadi ini bisa memudahkan atau masuknya air ataupun minyak karena terbukanya pori-pori kristal pati tersebut. Kita lihat di viskositas, terlihat viskositas untuk pati alami itu lebih rendah, lebih tinggi dibandingkan dengan pati alami. Jadi viskositas ini adalah kekentalan, di mana untuk viskositas pati modifikasi ini bisa digunakan untuk produk-produk pangan seperti pasta. Untuk pati alami memiliki viskositas yang tinggi, di mana itu bisa menyebabkan produk-produk pangan itu bisa cepat keras. Jadi terlihat pati alaminya lebih tinggi dibandingkan dengan pati modifikasi. Sehingga kita lihat juga daya mengembangnya dan juga kelarutan itu lebih tinggi dibandingkan dengan pati alami. Makanya ini terjadi adanya ikatan silang dan cocok sebagai untuk emulsifier. Masuk ke tahap aplikasi pati ubi kayu asetat fosfat, yaitu dengan produk roti, di mana analisisnya derajat pengembangan itu pati modifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan pati alaminya. Terus yang kedua itu adalah antioksidan. Jika dilihat antioksidannya itu semakin tinggi pati modifikasi dibandingkan dengan pati alami. Ini menandakan bahwa antioksidan yang terdapat dalam produk roti ini bisa menangkal radikal bebas dalam tubuh. Di uji sensoris kita lihat dari uji warna, tekstur, rasa, aroma dan juga kesukaan keseluruhan, di mana terlihat bahwa uji rasa itu lebih berpengaruh dibandingkan dengan uji warna, tekstur, aroma dan juga kesukaan. Namun kalau dilihat dari uji kesukaan keseluruhan itu menunjukkan bahwa panelis menyukai produk roti hasil dari modifikasi ganda. Sehingga pada kesimpulan, jadi modifikasi ganda ini pada proses asetilasi pati ubi kayu asetat yang digunakan sebagai pangan fungsional pada pemberian konsentrasi asetat anhidrida dengan derajat substitusi 0,014, 0,035, 0,0118 itu memiliki karakteristik fisik dan kimia yang diperoleh baik dari kadar air, kadar abu, WHC, OHC, daya mengembang dan kelarutan. Begitupun dengan FTIR, menunjukkan adanya perubahan yang mana terdapat gugus fungsi pada panjang gelombang. Untuk kedua, karakteristik fisik, kimia, dan juga fungsional pada pati ubi kayu asetat fosfat itu terlihat meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi pada berbagai DS dengan kandungan kadar air, kadar abu, kadar fosfat, viskositas, WHC, OHC, daya mengembang,
dan juga kelarutan. FTIR juga menghasilkan gugus fosfat pati ubi kayu, juga derajat kristalinitas yang lebih kecil dibandingkan dengan pati ubi kayu alami. Sehingga dalam hasil pengamatan SEM terlihat pada pembesaran 1000 kali itu menunjukkan bentuk dan ukuran granula pati yang terikat dan bergelombol pada pati modifikasi dibandingkan dengan pati alami. Untuk yang ketiga derajat pengembangan roti hasil modifikasi itu akan bertambah seiring dengan meningkatnya DS yang berbeda, sehingga hasil yang untuk aktivitas uji antioksidan itu lebih tinggi dibandingkan dengan pati modifikasi. Makanya dalam riset ini modifikasi ganda ini memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan pati alami dan bisa digunakan sebagai ingredient pangan dan juga potensi sebagai pangan fungsional. Saran tentu terkait riset ini, maka Promovenda menyarankan penelitian lebih lanjut terkait dengan inovasi pengembangan roti dari puk asetat fosfat sebagai produk pangan fungsional kesehatan. Ini adalah dokumentasi selama riset pati ubi kayu. Ini adalah tahap proses analisis dan juga produk roti dan uji sensoris. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pada sesi ini saya akan menyerahkan kepada masing-masing tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, komentar maupun sanggahan. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Masni, apoteker MSPH. Silakan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering sebagai pimpinan sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramadi Yusuf MSc sebagai sekretaris. Yang selanjutnya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfuz MP IPU ASEAN Engineering. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Rasjati MP, yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Sahraini Kadir MP, dan yang terhormat Dr. Ramli SP MP, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Asri Hasanuddin MSc sebagai promotor, dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Rahim STP MP IPM ASEAN Engineering sebagai co-promotor. Baik, pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Citra ya, sudah berhasil sampai pada titik akhir perjuangan menempuh program doktor ya. Penelitian Bu Citra ini ya saya lihat bagus sekali ya, karena sudah mendukung arahan dari Menristek Dikti untuk melakukan suatu penelitian yang menghasilkan teknologi yang dari hulu ke hilir. Tapi kalau saya lihat nanti aja saya komentar ya hilirnya. Kemudian kalau kita lihat juga sudah mendukung SDGs, dalam hal ini SDGs kedua yaitu enhancer, achieve food security, improve nutrition, and promote sustainable agriculture. Yaitu sudah mendukung semua, jadi sangat bagus ini judulnya ya, penelitiannya. Yang pertama yang ingin saya komentar dulu yang pertama mengenai data produksi ubi kayu. Promovenda sudah memaparkan produksi ubi kayu untuk Indonesia ya, tapi sayangnya tahun 2020. Jadi tidak bisa kita bandingkan dengan data produksi Palu yang Anda sudah paparkan 2024.
mestinya di 2024 juga yang paparkan data Indonesia, sehingga kita bisa melihat seberapa besar kontribusi produksi ubi kayu di Palu terhadap produksi ubi kayu di nasional, ya. Karena kita tahu bahwa untuk membuat satu produk, dalam hal ini kerja Anda buat, Provenda buat, itu kan kita membuat sesuatu yang produk yang bisa dikatakan overproduction, sehingga bisa termanfaatkan dengan baik, ya itu. Jadi tolong mungkin bisa dipaparkan data produksi ubi kayu Indonesia untuk tahun 2024 juga, supaya comparable dengan data produksi ubi kayu untuk untuk Palu, ya itu, supaya kita bisa melihat berapa besar kontribusi produksi Palu kepada nasional, ya, dari jadi produksi membuat satu produk itu dari segi produksinya, kemudian juga dilihat dari kemanfaatannya dalam hal ini misalnya legasinya, dan berkontribusi terhadap misalnya produk dalam hal ini kalau yang seperti yang Provenda buat adalah roti, ya. Jadi misalnya hasilnya itu memang sangat dibutuhkan untuk produksi roti dan bahan pangan lainnya, ya, karena produk fungsional kan, ya. Kemudian yang kedua ini Provenda membuat padi termodifikasi. Anda tadi sudah dijelaskan, ya, saya sudah dengan melihat pemaparan, memang ada perbedaannya, ya, dengan padi alaminya. Ya, bisa dijelaskan sedikit apa perbedaan mendasar antara padi termodifikasi dengan padi alami? Riset ini terutama Provenda sudah melakukan riset terkait padi modifikasi, jadi bisa dilihat dibandingkan bahwa padi modifikasi itu memiliki karakteristik fisik dan kimianya dari viskositas, kadar fosfatnya, juga daya mengembang, dan juga WHC OHC, dibandingkan dengan padi alaminya yang masih kurang teretrogasi akibat pemanasan. Jadi masih lebih baik padi modifikasinya dibandingkan dengan padi alaminya, gitu, Prof. Ya, selanjutkan dalam melakukan modifikasi ini kita kan bisa lakukan secara fisik, secara kimia, dan secara enzimatics. Iya. Anda memilih secara kimia. Kenapa memilih secara kimia? Karena kami mengacu pada riset sebelumnya untuk padi modifikasi yang paling banyak itu di modifikasi kimia. Jadi kemarin untuk padi modifikasi yang baru dilakukan itu adalah modifikasi tunggal. Nah, riset ini riset sebelumnya belum ada dilakukan modifikasi ganda. Makanya di riset ini digabungkan antara asetilasi dan juga fosforilasi sehingga menjadi modifikasi ganda. Seperti itu, Prof. Kemudian untuk kimia kan sebenarnya ada beberapa juga kan, ada Iya. asetilisasi, ada asetilasi, ada fosforilasi, dan ada betul. lagi. Iya. Tapi saya tidak melihat, mestinya kan paparkan di latar belakang apa saja. Kemudian ditekankan, dijustifikasi kenapa Anda memilih asetilasi dan fosforilasi. Ya, apa kelebihan dari asetilasi dan fosforilasi itu dibanding dengan yang lainnya? Ya, mestinya di latar belakang ditambahkan. Ya, saya tidak melihat di latar belakang itu. Ya, cuma dikatakan bahwa ada dua yang umum digunakan. Seharusnya kan disebutkan semuanya cara apa yang bisa dilakukan secara kimia itu. Kemudian kita memilih secara asetilasi dan fosforilasi itu digabungkan kan menjadi modifikasi ganda, ya. Ya, mestinya seperti itu, ya. Iya. Tadi memang dikatakan kan yang banyak digunakan itu asetilasi, fosforilasi, belum ada yang menggabungkan. Itulah memang jadi itu memang salah satu novelty dari penelitian ini, ya. Tapi tetap harus dikemukakan paparkan yang lainnya juga. Kemudian
Kalau kita melihat hasil modifikasi ini ya, seperti Anda paparkan bahwa memang berdampak pada nilai gizinya, ya, berdampak pada nilai gizinya. Nilai gizi apa itu? Karena dalam dilihat memiliki kandungan protein rendah, terus juga beberapa kandungan karbohidrat. Nah itu yang punya nilai gizi dibandingkan dengan tepung pati alaminya. Pati alami. Gitu. Makanya dalam pati modifikasi ini mirip fungsinya sebagai pengganti tepung terigu, di mana proteinnya rendah dan juga gluten. Karena kita tahu gluten termasuk dalam kelompok protein. Nah itu yang ada di pati modifikasi pati ubi kayu asetat fosfat. Ya. Tapi kalau kita melihat dari karakteristik fisikokimia Anda lihat, kalau dibandingkan dengan pati alami, yang mana yang lebih bagus? Kalau Apakah kita pati modifikasi ini lebih bagus memang dibanding pati alami, banding nanti dengan untuk tujuan pemanfaatan secara fungsionalnya? Karena sudah melalui dari hasil riset yang ada, itu kalau kita lihat di daya mengembang lebih tinggi pati modifikasi dibandingkan dengan pati alaminya. Begitupun dengan viskositas. Viskositas terlihat juga baik derajat pengembangan viskositas, derajat pengembangan juga WHC dan OHC. Nah itu lebih tinggi dibandingkan dengan pati modifikasi. Iya, itu kan dua yang ininya kan yang menjanjikan, ya. Tetapi saya melihat bahwa semakin tinggi substitusi, semakin tinggi kadar air. Nah kadar air kan yang mengganggu produk, lebih cepat berjamur, lebih cepat rusak. Nah bagaimana itu? Iya, makanya karena ini merupakan penelitian salah satunya sebagai bahan penyusun produk pangan, dan juga kita lihat kadar air memang di dalam kadar air untuk pangan itu masih memenuhi syarat atau bagaimana? tepung ada di halaman 12 itu paling minimal itu antara kisaran 19 hingga 21%. Terus yang Ibu dapatkan gimana? Untuk pati modifikasinya pada kadar air masih kurang dari tabel yang disebutkan, yaitu kisaran masih memenuhi syarat. Ya karena Jadi 11. ya karena ini kan merupakan satu hal juga yang harus dipertimbangkan ya dalam pembuatan produk. Betul. Ya, karena itu mengenai masa simpannya dan sebagainya. Ya. Untuk pembuatan produk roti untuk pemanfaatan modifikasi ganda ini, saya lihat Ibu membuat pada semua konsentrasi ya. Iya, pada semua konsentrasi. Saya pikirnya awalnya Ibu memilih satu yang paling optimal. Jadi yang paling optimal itu yang buat produk roti. Ya, saya pikirnya awalnya seperti itu. Jadi dari hasil produk roti yang dibuat oleh Promovenda, yang mana yang paling memenuhi syarat? Kalau derajat substitusinya yang mana yang paling memenuhi syarat? Iya, kalau dari hasil yang Promovenda baca dari beberapa jurnal itu untuk DS yang didapatkan ada DS 0,014, 0,035 dan 0,118. Nah, DS untuk digunakan untuk produk pangan itu standarnya masih memenuhi untuk DS, yaitu di Nah, saya maksudnya ini kan nanti untuk
selanjutnya untuk yang saya katakan tadi pada awal, hilirnya ya kita akan membuat produk yang bisa ditingkatkan dalam tingkat industri. Dan itu harapan dari Menristek sekarang kan. Iya. Membuat suatu produk yang membuat satu penelitian yang dari hulu ke hilir, ya. Jadi kita harus berusaha membuat rekam jejak yang dari hulu ke hilir, yang akhirnya menghasilkan suatu produk, ya. Jadi itu sekarang yang harus dipikirkan. Jadi kalau saya melihat hasil penelitian ini masih memerlukan penelitian lanjut, ya. Dari apa namanya, dari 3 macam substitusi, ya. Ini juga substitusinya. Promopinda mengistilahkan derajat substitusi rendah, sedang dan tinggi. Saya kira tidak umum, ya, tidak yang tahu itu rendah berapa, sedang berapa, tinggi berapa cuma Promopinda. Orang lain dia harus membaca, ya. Jadi seharusnya pakai kadarnya saja, ya, kadar berapa yang maksudnya biasanya berapa persen dari total berat produknya, ya, berapa persen. Misalnya kalau 100 gram roti, berapa persen itu penambahan daya substitusi dari tepung modifikasi ini. Ya, saya sarankan seperti itu, ya, supaya semua orang tahu kan, ya, karena ini bisa saja orang lain juga bisa mengaplikasikan, ya, dan membeli tepungnya dari ibu kalau ibu mau produksi. Yang seperti itu, ya, karena ini kan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, ya. Jadi ibu yang produksi, orang lain bisa yang buat roti bisa membeli dari ibu, ya, itu. Kemudian dari segi ekonomi, kita tadi saya katakan perlu penelitian lanjut untuk melihat yang mana daya substitusi mana yang terbaik. Kemudian itu yang kita gunakan untuk memproduksi roti, ya, kita memproduksi roti. Kemudian yang lain lagi tentunya dari hasil modifikasi ganda ini sangat baik sebenarnya seandainya ada hasil analisis ekonominya juga, ya, hasil analisis ekonominya, karena jangan sampai memang produknya bagus, hasil modifikasi ganda ini bagus, tapi dari segi ekonomi jauh lebih mahal, ya. Dan itulah yang penelitian orang Indonesia yang kurang biasanya dipertimbangkan, ya, cuma katakan wow hasilnya, tapi belum mempertimbangkan nilai ekonominya. Kemudian yang terakhir saya kira tantangan teknis apa yang paling ini yang dihadapi selama melakukan penelitian? Kan pertama ada melakukan asetilasi, setelah itu hasil asetilasi yang difosforilasi lagi, ya, kemudian itu dibuat lagi produk roti. Iya. Jadi tantangan Promopinda memang ada beberapa kesulitan dari segi terutama bahan kimianya juga, Prof. Terus juga kesulitan kemarin sempat karena dilakukan di laboratorium, banyak gangguan mati lampu, walaupun hal sepele tapi itu juga mengganggu. Terus juga tapi untungnya ada beberapa mahasiswa yang membantu dalam penelitian ini. Makanya dari penelitian ini ada beberapa saya ikut dalam hibah tahun kemarin, dan itu juga alhamdulillah diikutkan juga mahasiswa. Itu, jadi hanya kendala di situ saja. Jadi kendalanya cuma mati lampunya nanti. Ya baik, sekali lagi selamat pada Ibu Citra, selamat buat keluarga, selamat buat Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Masni. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, Ibu ASEAN Engineer. Silakan Prof. Terima kasih banyak Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kolega tim penguji yang insya Allah akan berkontribusi secara akademik dalam rangka pencapaian hasil akhir dari Propenda Citra Anggriani Salingkat, dan yang juga saya hormati dan banggakan keluarga, kedua orang tua dan para hadirin pendukung dari saudari Propenda. Saya selaku penguji pada hari ini tentu tidak perlu banyak bertanya lagi kepada saudari Propenda, karena semua isi dari disertasi ini paling tidak ada kontribusi akademik saya, karena mengawal saudari Propenda ini mulai dari rencana penelitian, kemudian seminar hasilnya tertutup sampai hari ini. Jadi saya tidak perlu lagi menanyakan apa yang Propenda tulis, karena secara akademik ini sudah bisa dipertanggungjawabkan baik oleh Propenda maupun oleh kedua promotornya. Saya hanya lebih banyak memberikan apresiasi kepada saudari Propenda. Kalau bahasa Palunya ditende-tende sedikit. Citra suka ditende ya? Kalau suka ditende-tende, saya akan mencoba memberikan apresiasi kepada saudari Propenda. Yang pertama, bahwa suatu hal yang sangat membanggakan dari hasil penelitian saudari ini adalah bisa mengubah posisi pulp atau pati ubi kayu menjadi terigu. Karena yang kita tahu bahwa bahan baku utama roti adalah terigu. Sementara selama ini pati ubi kayu juga ada produk ekonomisnya berupa tapioka. Nah, sekarang saudari mencoba menterigukan pati atau tapioka. Itu suatu hal yang sangat membanggakan. Paling tidak nanti jika ini menjadi suatu hal yang komersil, bisa mengurangi impor terigu, karena sudah bisa ya itu. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa ini, bahwa penelitian yang panjang yang saudari lakukan ini membuahkan hasil, bahwa keberhasilan untuk menjadikan pati ubi kayu ini menjadi pelengkap untuk membuat roti. Mungkin ke depannya bisa 100% barangkali kalau dilakukan penelitian yang panjang, bisa saja pati ubi kayu ini bisa menggantikan 100% dari bahan baku roti dari terigu. Itu hal yang sangat luar biasa saya. Yang berikutnya, bahwa nilai ekonomi dari ubi kayu selama ini sudah tidak membanggakan lagi, sehingga apa yang disampaikan oleh penguji eksternal tadi, bahwa ini adalah bagian dari proses hilirisasi dari bahan baku ubi kayu menjadi bahan yang komersil, menjadi roti. Nah, tentu hal yang sangat penting nanti ditekuni, dan saya berharap
Saudari Purwopenda, insya Allah kalau sudah dideklarasikan jadi menjadi rektor, menjadi doktor, tentu saya berharap jangan berhenti penelitian terkait dengan ubi kayu. Kalau bisa publikasinya yang akan menjadikan Citra, Profesor Citra Puk, ya, jadi khusus Profesor Puk, Profesor Pati Ubi Kayu. Jangan berhenti melakukan penelitian ini, dan ini saya kira belum selesai penelitiannya. Dan yang paling nanti bisa juga diperhitungkan, kira-kira nilai ekonomi kalau berubah menjadi terigu, apakah lebih menguntungkan dibanding kalau diubah menjadi biofuel. Ini kan bahan baku ubi kayu juga bisa menjadi bahan bakar, dan selama ini digembor-gemborkan bahwa bisa menjadi etanol, tetapi kalau misalnya diubah menjadi terigu lebih menguntungkan, saya kira itu hal yang sangat membanggakan, dan itu melalui proses penelitian. Dan saya berharap ini tetap dilanjutkan. Dan yang berikutnya, bahwa di BKU Teknologi Pangan saya kira akan bertambah lagi pakarnya. Ada Prof. Rahim, Prof. Akanda, Prof. Asriani, ada Ibu Dr. Rostiati dan Ibu Sahraini. Ketambahan lagi satu pakar di bidang teknologi pangan. Satu hal yang saya pengen tanggapan dari Saudari Purwopenda, dari sarannya, coba dibuka sarannya. Saya fokus kepada bahasa kata yang terakhir, bahwa dengan proses yang Anda lakukan akan melanjutkan penelitian produk pangan yang fungsional dan kesehatan. Saya pengen dipertajam di situ bahwa kesehatan itu belum cukup, harus ada sehat dan kuat, ya. Jadi mungkinkah pati ubi kayu ini bisa membuat kita sehat dan kuat? Kuat dalam arti kuat berdiri. Artinya kita ini dosen harus kuat berdiri untuk mengajar. Saya kira kalau bisa dilakukan penelitian itu, ada Prof. Indrianto ini bisa mendanai hal itu. Karena saya lihat kemarin sama-sama saya mengajar, dia duduk terus, berarti sudah tidak kuat berdiri. Jadi saya kira perlu ada simulasi untuk obat kuat. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan sekali selamat kepada Citra Anggriani. Insya Allah hari ini kita sama-sama mendeklarasikan dan sekaligus menyaksikan kebahagiaan Anda dan keluarga. Demikian Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira menarik sarannya Prof. Mungkin nanti ditambahkan ingredient tongkat ali dan sebagainya, supaya apa yang dimaksud bisa kurang lebih kita uji lagi, Prof. Terima kasih Prof. Mahfud. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Rostiati Daeng Rahmatu MP. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, Bapak Ibu yang pemuji yang saya hormati, pimpinan dan sekretaris juga, dan Promovenus yang saya banggakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Promovenus Citra ini Anggreni Salingkat telah menghasilkan suatu karya ilmiah yang sangat excellent, ya, sangat baik sekali untuk masa depan dan bagi pangan, seperti salah satunya, ya, dari sekian penelitian yang ada di dunia ini. Nah, dari hasil penelitian ini saya membaca sepintas tentang bagaimana kita mengutak-atik komponen yang ada di dalam pati natif, ya. Pati natifnya itu kan ini diotak-atik oleh Promovenus agar supaya pati ini bisa bisa bermanfaat bagi pangan yang fungsional, kemudian
food functional, kemudian untuk heart gitu dan seterusnya ya. Nah dari semua yang saya baca itu sebenarnya di dalam pati itu kan yang inti kan ada 2 ya, ya 2 tapi sebenarnya ada 4 ya. Ya ada 2 itu adalah ada amilosa, ada amilopektin ya. Amilosa itu sekitar 20-30%, kemudian amilopektin itu sekitar 70-80%. Yang membuat nasi menjadi lengket itu karena ada amilopektin seperti itu ya. Karena dia mempunyai ikatan yang 2 itu ya, alfa 1,4 dan alfa 1,6 ya seperti itu. Sehingga dia berbeda. Lalu di situ juga ada protein dan lemak. Protein dan lemak itu mungkin kecil, tapi yang besar itu 2 tadi. Nah itu yang mungkin yang mau dimodifikasi ya supaya dia bisa berefek positif. Kalau kita lihat dari pati natif, itu ya natif ya, pati natif itu kan banyak kondisi yang tidak sesuai untuk pengembangan produk pangan, apalagi untuk functional food itu ya seperti itu. Nah yang ingin saya korek-korek sedikit sebagai promovendus yang insya Allah kalau Allah berkehendak ya selangkah lagi itu doanya Prof Mahfud tadi insya Allah ya menjadi ahli di bidang pangan seperti itu dan meraih gelar yang diinginkan. Sebagai promovendus calon doktor tentu kita tidak berpikir ke skala kecil, kita harus berpikir besar gitu ya di dalam menghadapi ujian seperti ini. Bagaimana menurut promovendus tentang apa yang dilakukan hari ini, tentang modifikasi ini terhadap kesehatan, terhadap nutrisi, terhadap teknologi, terhadap ekonomi dan sustainability-nya, keberlanjutannya. Nah, kira-kira menurut promovendus bagaimana menjelaskan itu, mengkolaborasikan antara yang dilakukan dengan tadi yang saya bilang tadi, nutrisi, kesehatan, kemudian teknologi, kemudian untuk ekonomi dan keberlanjutannya ya seperti itu, sehingga nanti kita semua yang ada di sini tahu bahwa ternyata ini promovendus ini bahwasanya luas, dia tidak hanya terkurung di dalam bagaimana merubah produk ini menjadi bisa dipakai untuk ya dari sisi yang tadi saya pertanyakan itu coba diuraikan secara global tentang dampaknya, karena kan sekarang dikti itu berdampak toh ya kan, berdampak, jadi gimana dampaknya terhadap yang tadi itu ya, silakan. Jadi Provenda melakukan riset ini terkait dengan modifikasi pati ubi kayu hasil modifikasi ganda, di mana kita tahu dalam hal ini sebagai bahan penyusun pangan. Oleh karena itu, untuk memodifikasi pati ini tentu perlu istilahnya mengubah struktur yang terdapat dalam pati ini, baik dari karakteristik fisika, kimia, dan fungsionalnya, yang mana salah satunya itu mengandung sudah di ubi kayu kita tahu bahwa memiliki kandungan karbohidrat ataupun pati tinggi dengan protein yang rendah. Namun dengan memodifikasi ganda ini dia akan lebih istilahnya tidak hanya memiliki nutrisi namun memiliki komponen-komponen senyawa yang nantinya memiliki produk pangan fungsional kesehatannya itu yang terdapat pada saran Promovenda. Oleh karena itu masih banyak yang perlu diberlanjutkan, keberlanjutan terkait penelitian ini. Jadi ini bukan pertama kali juga pada pati modifikasi ubi kayu. Ada kemarin di hibah penelitian pada NHF juga pati modifikasi fisik tapi pada ubi banggai. Nah itu Promovenda sudah melakukannya. Dan terkait dengan salah satu modifikasi ganda pada pati ubi kayu ini memang bagaimana caranya memodifikasi struktur pati dan mengubah dan merancang salah satunya produk pangan ini ke arah fungsional kesehatan, yang mana mungkin nanti bisa dianalisis terkait dengan indeks glikemik, terus juga RS-nya dan lain sebagainya ke arah pangan fungsional kesehatan. Dan sahabat tahu juga untuk ke arah analisis ekonomi
Mungkin nanti bisa Promovenda lihat kembali terkait dengan produksi ubi kayu terutama di Sulawesi Tengah, karena kita tahu Sulawesi Tengah untuk tanaman ubi kayu itu cocok dilakukan dan tumbuh di daerah-daerah tropis seperti itu, Ibu. Terima kasih Ibu Dr. Rostiati Daeng Rahmatu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Sahraini Kadir MP, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Dewan Penguji dan Sekretaris serta Bapak Ibu sekalian tim penguji dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang berada di ruangan ini dan teristimewa pastinya Ibu Promovenda, Ibu Citra Anggraini. Nah, tadi saya hanya menyambung beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penguji sebelumnya terkait dengan efek atau aspek nutrasetikal. Karena di dalam saran yang Ibu Promovenda sampaikan itu menyinggung terkait roti prebiotik, berarti dari aspek kesehatan atau nutrasetikalnya. Kalau kita lihat selama ini sudah banyak sekali roti prebiotik yang dibuat menggunakan tepung mocaf. Jadi mocaf dari ubi kayu juga, dari cassava yang difermentasi pastinya Bu ya. Nah, menurut Ibu Promovenda kira-kira apa yang menjadi keistimewaan atau keunggulan dari pati modifikasi? Karena tentunya kita tahu ini prosesnya berbeda, yang satu kimiawi, yang satu dengan menggunakan mikrobia, yaitu fermentasi. Tapi dua-duanya salah satunya memiliki tujuan yang sama, yaitu terkait dengan aspek nutrasetikal atau kesehatan. Nah, menurut Promovenda apa yang menjadi nilai jual dalam tanda kutip terkait dengan andai kata atau seandainya Ibu sudah memproduksi roti prebiotik? Apa yang istimewanya? Makasih Bu. Jadi dalam riset ini Promovenda memodifikasi pati ubi kayu hasil modifikasi ganda sebagai bahan penyusun produk pangan, salah satunya itu adalah roti. Jadi ini masih sebagai bahan penyusun pangan yang mana nantinya akan ke arah ke fungsional kesehatan. Yang lebih istimewa dari pati modifikasi ini tentu dibandingkan dengan mocaf yang pada umumnya sudah dijual bebas, namun kita tahu bahwa untuk mocaf sendiri itu lebih besar aplikasinya untuk ke industri-industri besar dan masih menggunakan salah satunya itu adalah mikroorganisme tentu yang sulit didapat dan juga harganya mahal. Nah, makanya dalam riset ini untuk modifikasi ganda baik asetilasis dan juga fosforilasi ini terkait dengan mengubah karakteristik fisikokimia dan fungsionalnya sehingga yang mana dalam aplikasi roti ini mengubah yang tadinya punya tepung terigu ini bisa menjadi sebagai pengganti tepung terigu walaupun dalam riset ini hanya sekitar 30% saja. Gitu. Terima kasih Ibu Dr. Sahraini Kadir. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Ramli SP MP, silakan. Terima kasih Prof. Pak Ketua yang saya hormati, Ibu penguji eksternal, Ibu Profesor Dr. Masni APT MSPH yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP Ibu ASEAN Engineering yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu ASEAN Engineering, Profesor Dr. Insinyur Amal Yusuf MSc, saya hormati Ibu Dr. Insinyur Rostiati Daeng Rahmatu yang saya hormati, Ibu Dr. Insinyur Sahraini Kadir MP yang saya hormati, Profesor Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin MSc yang saya hormati, Profesor Dr. Abdul Rahim STP MP IPM ASEAN Engineering, dan teristimewa dan saya banggakan Promovenda Ibu Citra Anggraini Salingkat. Selamat ya sampai pada tahapan ini, dan yang berbahagia
keluarga dan para pendukung yang sudah sempat hadir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Prof. Kami sudah membaca hasil riset dari Promopenda. Intinya saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Promopenda, kehadiran kami juga di sini sebagai bentuk memberikan kontribusi akademik terkait dengan dokumen akademik yang sudah sempat diujikan pada kesempatan hari ini. Dan riset ini sangat berdampak, ya, sesuai dengan semangat Kementerian Ristek Saintek sekarang ini, bagaimana semua riset itu punya dampak. Ini juga mendukung dari kedaulatan pangan yang sementara digambar-gemborkan oleh Menteri Pertanian. Lebih fokus lagi adalah pengembangan diversifikasi produk pangan. Saya pikir ini juga mendukung untuk bagaimana pengembangan UMKM ke depan, sehingga industri rumahan itu tidak sulit lagi untuk mendapatkan bahan baku untuk pembuatan roti. Saya sependapat tadi disampaikan oleh Prof. Mahfud. Semoga ini bisa menjadi bahan baku terigu pengganti gandum, yang bisa risetnya lebih kembang lagi. Dari 30% itu bisa mencapai 100%. Semoga ini bisa dilaksanakan sehingga para UMKM dan petani kita juga terbantu dalam bagaimana meningkatkan pendapatannya. Karena tanaman ini juga sangat mudah untuk kita kembangkan, baik itu di skala lahan yang luas, lebih mudah lagi untuk kita kembangkan di kebun atau mixed garden atau di lahan pekarangan, karena ini merupakan tanaman pangan yang syarat tumbuhnya tidak terlalu rumit dibanding dengan tanaman pangan lainnya. Kemudian yang paling penting juga adalah ini adalah mendukung tanaman lokal. Saya pikir ubi ini juga ada, kita kenal ubi banggai, ya, mungkin bisa nanti riset-riset lain bisa mengarah ke sana sebagai sumber riset selain ubi yang sementara yang sedang dilakukan ini, yang sudah dilakukan ini. Kemudian di sini saya hanya memberikan saran, ya, bagaimana kira-kira ini kan ada kandungan HCN, ya, di ubi ini. Bagaimana kira-kira dari pandangan Promopenda untuk bisa meminimalisir sianida itu dari produk ini, apakah sudah masuk kategori aman? Karena kita ketahui sekarang semua produk-produk UMKM itu semua disertifikasi halal. Ya, salah satu indikator itu saya lihat, saya pernah mengikuti itu adalah bahan baku pembuatan roti itu juga harus lulus dari standar yang telah ditetapkan oleh Badan Sertifikasi Halal itu. Itu kemudian yang terakhir saya mau ketahui kira-kira dari modifikasi ganda ini, asetilasi dan fosforilasi ini, kira-kira buktinya yang bisa Promopenda kemukakan itu seperti apa? Itu mungkin dari kami, Pak Ketua. Sekaligus saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Ramli, jadi dalam riset ini kenapa apa buktinya terjadi asetilasi? Jadi tadi sudah dipaparkan bahwa kita lihat di gambar FTIR, terutama dalam hal perubahan gugus fungsi. Jadi FTIR ini adalah perubahan gugus fungsi yang mana kita lihat dalam gambar tersebut di pati modifikasi dibandingkan dengan pati alami. Kalau pati alami tidak terjadi perubahan gugus fungsi. Begitupun dengan pati modifikasi itu terjadi perubahan gugus fungsi. Makanya di
panjang gelombang baik 1700 dan 1720 untuk asetilasi. Begitupun dengan fosforilasi terjadi perubahan gugus fungsi, dan juga kita melihat dengan perubahan struktur granula pati yang ada di SEM dan juga kristalinitas lebih rendah dibandingkan dengan pati modifikasi. Hal ini menandakan bahwa pati modifikasi PUK asetafosfat ini memiliki terjadi ikatan silang pada hasil modifikasi ganda. Nah, hal ini membuktikan dengan produksi roti yang bisa dilihat dalam hal WHC, OHC dan juga daya mengembangnya lebih tinggi dibandingkan pati alaminya. Begitu. Terima kasih. Boleh lanjut, baik. Kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, Prof. Venda. Prof. Venda, tidak ada pertanyaanku sebetulnya. Tapi saya punya IA, jadi saya minta tolong buatkan pertanyaan. Saya tanya dia. Saya tanya, apakah semua ubi itu bisa dijadikan bahan penyusun fungsional? Dia bilang bisa. Tapi dia tidak jelaskan kenapa bisa. Mungkin Prof. Venda bisa bantu menjawab itu. Baik, terima kasih. Jadi kita tahu semua bahwa untuk bahan penyusun produk pangan, terutama pada pati ubi kayu ini bukan hanya didapat di ubi kayu, maksudnya di umbi-umbian, tapi ada juga di buah-buahan, sayuran, biji-bijian. Nah, untuk pati ubi kayu yang merupakan sebagai bahan penyusun, salah satunya memang untuk pengganti tepung terigu. Nah, hal inilah yang bisa dalam riset ini, terutama pati ubi kayu hasil modifikasi ganda yang memang belum pernah sama sekali dilakukan. Riset-riset sebelumnya itu hanya dilakukan pada modifikasi tunggal saja, apakah asetilasi atau fosforilasi, gitu, Prof. Baik, berarti lebih hebat Prof. Venda ini daripada AI. Baik, saya kira cukup Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Prof. Ramal Yusuf. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Abdul Rahim STP MP IPM ASEAN Engineer. Silakan Prof. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua dan Sekretaris Sidang, Bapak Profesor Adam Malik, Bapak Profesor Ramal Yusuf. Yang saya hormati penguji eksternal, Prof. Masni. Terima kasih Ibu atas kedatangannya, karena kalau Ibu tidak datang tentu tidak bisa kita laksanakan ujian promosi ini. Yang saya hormati tim penguji lain, Ibu Profesor Rostiati akan datang ya. Oke, Ibu Dr. Salaini, Pak Dr. Ramli dan tim promotor di bawah Prof. Asriani. Yang saya hormati pula adalah tim penjaminan mutu yang hadir. Terima kasih Kak Prodi, para keluarga, orang tua, Bapak Ibu, kemudian Prof. Ibu Adayani, Prof. Indrianto, Adeko, dan fans-fans yang lain barangkali ya. Oke. Baik, saya pikir sudah banyak pertanyaan tadi yang sudah dilayangkan oleh tim penguji sebelumnya. Mungkin saya klarifikasi sedikit saja terkait Prof. Masni tadi bahwa data 2002 mungkin itu saat proposal ya, makanya Prof. Vendas nanti dilengkapi tahun 2024 ya, karena nanti tanda tangan disertasi itu tahun 2024. Sehingga data-data itu harus dilengkapi. Kemudian nanti juga mungkin revisi dipertajam di latar belakang terkait dengan bagaimana itu asetilasi, kelebihannya, kemudian kelebihan fosforilasi, dan kelebihan kalau digabung apa, supaya jelas ya tentu. Nah, mungkin saya jawab dari
penjelasan dulu ya, belum bertanya ini. Kalau Prof. Mahfud tadi menanyakan kesehatan fungsional kesehatan, apakah bisa tahan berdiri? Maksudnya berdiri mengajar maksudnya Prof ya? Ya, belajar. Ya. Jadi ini hasil modifikasi ganda ini Pak ada fungsionalnya yaitu resisten startnya. Jadi pati tahan cerna. Ini pati tahan cerna. Kalau kita konsumsi roti tersebut yang 30% tadi komponennya itu bisa langsung, dia tidak dicerna di bagian pencernaan atas tapi langsung masuk ke kolon. Disitulah di kolon difermentasi. Hasil fermentasi menghasilkan senyawa-senyawa yang itu untuk meningkatkan imun. Nah itu ya salah satu bisa kuat, bisa diabetes Bro, bisa kanker. Jadi karena ada butirat nanti dihasilkan. Jadi itu saja fungsionalnya. Tapi bagusnya ini bisa penelitian lanjutan untuk fungsional kesehatan karena tentu nanti akan menghasilkan roti yang fungsional, yang bisa meningkatkan imun, yang bisa mengurangi kanker, yang bisa mencegah diabetes. Karena itu arahnya ke situ semua. Ya, tentu kalau orang diabetes akan mampu berdiri, Prof. Ya, seperti itu. Pertanyaan saya, ini kan tadi Pak Ramli menjelaskan asetilasi dan fosforilasi, tentu menggunakan modifikasi kimia ya, yang tentu juga dijelaskan tadi oleh Prof. Masni bahwa ini modifikasi kimia. Nah, modifikasi kimia tentu menggunakan bahan kimia, salah satunya ada HCl, ada NaOH, kemudian yang bahan utama asetat dan hidrida, kemudian ada fosfat. Itu kan bercampur, nanti menghasilkan senyawa yang lain. Jadi kalau orang awam bisa jadi bilang itu berbahaya. Jadi berbahaya atau tidak ini pati modifikasi kira-kira ini? Pada saat pembuatan pati ini baik secara asetilasi dan fosforilasi, tentu di tahap asetilasi itu sudah diberikan pada saat setelah diberikan konsentrasi asetatnya itu dicuci kembali baik menggunakan etanol dan juga aquades. Namun karena ada larutan Na dan juga HCl, tentu ini nanti kalau digabungkan itu akan menjadi garam yang nantinya itu akan sebagian larut di air, namun sebagian lagi sebagai mineral pada kadar abu. Seperti itu, Prof. Jadi terus kenapa harus dipilih perbedaan DS? Tadi Ibu Prof. Masni menyatakan kenapa tidak ambil yang optimal saja. Ya memang di tahap asetilasi itu dicari terlebih dahulu derajat substitusi rendah, sedang maupun tinggi dari hasil asetilasi. Nah setelah didapat baru nanti dilanjutkan lagi di fosforilasi untuk asetat fosfat pada DS yang berbeda. Jadi kalau ada orang mau produksi roti ini, kira-kira disarankan pakai yang mana? Yang DS 0, sekian atau 0, berapa? Semua dari DS 0,014, DS 0,035, juga DS 0,118 itu masih aman dalam produk pangan tentunya. Tapi kalau dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Promovenda, di DS 0,035 masih memungkinkan untuk disukai ataupun disukai oleh panelis pada umumnya pada saat uji sensoris. Kita sudah di penghujung waktu ini, tapi masih ada saya menunggu komentar dari promotor. Saya persilakan Ibu Profesor Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin, MSI. Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Pimpinan Sidang dan Sekretaris, Ibu Profesor Dr. Masni selaku penguji eksternal, Bapak Prof. Mahfud, Ibu Dr. Ruspiati, Ibu Dr. Sahreni,
Bapak Dr. Ramli yang saya hormati, serta kopromotor, dan tentu saja saya ucapkan selamat ya, terima kepada Nanda Citra yang saat ini sudah berada di penghujung untuk meraih gelar doktornya, insya Allah sebentar lagi ya. Terima kasih sudah bisa mempertanggungjawabkan semua pertanyaan yang telah diberikan tadi. Namun demikian mungkin juga saya ucapkan selamat kepada kedua orang tua yang juga sempat hadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan teman-teman Ibu Citra dari tim penjaminan mutu. Juga di kesempatan ini saya ucapkan juga Bapak Profesor Insinyur Indrianto dan Ibu Dr. Hadayani ya, beserta tim yang sempat hadir. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kesempatan ini. Ibu Citra tadi sudah banyak yang dipaparkan tentang apa kelebihan daripada pati ubi kayu termodifikasi ganda ini ya. Jadi sudah berbagai aspek sudah dijelaskan ya, baik itu dari aspek kesehatan, mungkin juga sebagai bioplastik dan seterusnya. Tetapi saya belum pernah atau mungkin saya ketinggalan melihat di sini tentu di samping keunggulan-keunggulan tadi ya dari pati ubi kayu termodifikasi ganda ini punya kelebihan yang begitu besar, tentu punya keterbatasan ya. Saya ingin mengetahui menurut pendapat Promovenda dari Ibu Citra ini apa kira-kira yang menjadi keterbatasan di dalam pada yang ada pada pati ubi kayu hasil modifikasi ganda ini dalam konteks aplikasinya ke pangan ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari perspektif pengembangan daerah, bagaimana pemanfaatan pati ubi kayu termodifikasi ini mendukung diversifikasi pangan lokal dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, jadi ada dua yang ingin saya ketahui, apa yang menjadi keterbatasan dalam pemanfaatan pati ubi kayu modifikasi ganda tadi dalam konteks aplikasinya ke pangan, dan kedua apa perspektif pengembangan daerah terkait dengan yang sudah Ananda dapatkan. Terima kasih, silakan. Pada dasarnya pati ubi kayu khususnya pati alami memang masih kurang banyak memiliki kelemahan-kelemahannya terkait dalam hal fisikokimia dan juga fungsionalnya. Namun dalam hal ini pati modifikasi, bagaimana caranya supaya pati modifikasi ini memiliki bukan hanya saat ini saja, tapi di riset ini saja, tapi bisa dilanjutkan untuk riset-riset setelahnya, setelah ini. Makanya untuk pati ubi kayu ini yang paling mengalami kendala tentu saja dalam hal proses tahap pembuatannya. Juga begitupun ada beberapa anggaran dana yang harus dikeluarkan, walaupun tidak sebanyak dengan mokaf. Kalau mokaf kan untuk industri besar, dibandingkan dengan pati modifikasi ganda ini secara kimia. Dari pati modifikasi ini bukan hanya didapatkan dari pati ubi kayu saja, namun bisa berlanjut ke produk-produk yang lain. Ada seperti produk mie, produk biskuit dan lain sebagainya yang bisa bukan hanya salah satunya saja, itu bisa dilakukan untuk keberlanjutan produk-produk pangan fungsional. Jadi kedepannya bukan hanya untuk roti, jadi bisa dibuat produk mie, produk biskuit yang nantinya itu bisa dikembangkan secara fungsional. Kita sudah banyak mendengarkan ya Promovenda tentang
PUK ini. Ya, tadi saya kira apa? PIK, PUK, Pati Ubi Kayu ya. Jadi memang kalau kita melihat harus kita terus kembangkan barangkali bagaimana melalui modifikasi ganda ini itu bisa meningkatkan misalnya nilai ekonomi atau diversifikasi produk dari ubi kayu. Ini barangkali yang terus dikembangkan. Kalau karena kita mau berpikir ekonomi sebagai substitusi daripada gandum, ini agak berat saya kira. Mungkin nanti agak lebih mahal kita produksi dengan produk yang sama. Mungkin kita yang cari yang lain lagi, yang kira-kira apa yang bisa dikembangkan. Jadi kalau kita masuk untuk substitusi gandum, saya kira masih agak sulit. Karena masih banyak kelebihan dari gandum untuk kalau roti ya, skop roti. Karena selama ini kan orang pakai gandum. Campur yang lain sedikit, maizena dan lain sebagainya, tergantung roti yang mau dibikin. Kalau kita mau bicara hilirisasi saya kira, ya. Tapi perlu juga dipikirkan, ada juga misalnya yang perlu dikembangkan teman-teman, bagaimana penggunaan PUK yang termodifikasi ganda, istilahnya yang tadi sudah banyak kelebihannya, mungkin untuk produk yang non pangan, ya. Misalnya untuk farmasi atau kosmetik, siapa tahu PUK termodifikasi ganda ini cocok untuk apa namanya, bikin glowing apa ini yang sekarang ya yang kalau kita survei ibu-ibu rumah tangga kira-kira 10-15% itu untuk apa namanya itu skincare, kira-kira kurang lebih, karena saya juga sering bayar CUD skincare semua. Sama PUK ini bisa dapat murah dan lebih ya. Nah, mungkin kita bisa pikirkan ke depan teman-teman ini yang khususnya di teknologi pangan ya, sehingga nanti ada kira-kira yang bisa kita hasilkan dari sini, karena ini kan bagus karena ubi kayu di kita banyak ya. Nah, kalau misalnya bisa dibuat dari modifikasi ganda ini jadi getuk lindri yang lebih sehat dibanding yang biasa ya, atau jadi peyem dia tape ubi kayu yang mungkin bisa meningkatkan apa namanya pendapatan petani dibanding ubi yang dibikin apa namanya ubi goreng saja. Ini saya kira ke depan saya kira kita prospek dan banyak. Tapi tadi ada saya dengar dilakukan di lab, bukan di UNTAD ya, tidak ada alatnya kita. Ada beberapa di laboratorium UNTAD, ada juga seperti SEM, kristalinitas, Iya, yang SEM itu di luar ya. UGM, iya. Nah, siapa tahu sudah ada di lab terpadu kita punya ya, mungkin sudah dipesan itu, sudah sebagian ya. Jadi nanti kita sudah bisa terus kembangkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Tapi saya kira it's okay kalau untuk skala penelitian it's okay, cuman untuk ke depan bagaimana saya kira masih perlu banyak apa namanya step-step seperti yang disarankan tadi ya. Nah, yang mana optimal. Tapi sebagai peneliti saya juga setuju dengan Prof tadi bahwa ada yang ideal untuk roti yang DS mana. Oke lah, semua bisa supaya ada ujungnya. Karena kalau tadi jadi 0,0 sekian sampai 0,1 itu bisa. Tapi berdasarkan hasil penelitian kira-kira dari kristalisasi dan viskositas dan lain sebagainya, kita bisa mengatakan yang ideal yang ini, karena hanya 3 DS yang kita uji kan. Nah, kalau ada orang mau DS-nya lebih banyak lagi silakan, sehingga ya semua memang bisa. Tapi yang ideal kalau untuk roti itu apakah yang 0,0 sekian atau 0,03 atau 0,1 tidak apa kita sebutkan berdasarkan hasil kita, karena kita hanya menguji 3 range. Tidak berarti kita tidak mengambil keputusan ini yang ideal. Kalau kita katakan semua bisa, lah kita takut mengambil keputusan. Ya, keputusan berdasarkan hasil yang kita lihat. Kalau orang tadi bisa sampai 0,7, ya silakan uji, memperlebar lagi 0,1 sampai 0,7 silakan, yang mana nanti ideal. Saya kira begitu. Jadi jangan ragu-ragu mengambil kesimpulan di dalam riset yang kita lakukan, karena metodologinya jelas kan.
Kita sudah pertama begini, kemudian kita double fosforilasi dan seterusnya. Setelah kita buat roti, dari sekian persyaratan untuk bahan roti yang bagus, yang ideal itu DS sekian, kan begitu, kan? Ya, jadi jangan ragu-ragu kita semua bisa, ya memang bisa. Tapi ya serius saja, supaya ada ujungnya di kesimpulan kita. Ya, dari 3 DS yang diuji coba, ideal mungkin untuk pembuatan getuk lindri lain lagi yang paling ideal ya. Tapi untuk roti yang mana? Ya kan? Nah, itu barangkali nanti sekedar salah tidak perlu dijawab karena nilainya juga saya sudah masukkan ini. Terima kasih. Tidak ada pengaruhnya juga ya. Sekedar bahan saja untuk promo Pemda. Baiklah, saya kira kita tidak skorsing lagi sidang ini karena saya lihat nilainya sudah masuk. Nilai sudah masuk, saya langsung bacakan saja Ibu dan Bapak sekalian. Saudari Promo Pemda. Setelah kami merangkum nilai dari masing-masing penguji, saya akan bacakan prestasi akademik yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,96. Jago bro. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A. Sehingga IP kumulatif menjadi 3,98. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Citra Anggriani Salingkat dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Baik, sebelum saya mengundang Promo Pemda untuk menandatangani berita acara, saya ingin menanyakan apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan tadi? Insya Allah setuju, Prof. Oh setuju ya, siapa tahu protes terlalu tinggi kita kurangi. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Citra Anggriani Salingkat menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Semoga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Ini dokter mana? AC barangkali. Iya baik, terima kasih, kita duduk kembali. Seorang lagi fresh graduated doktor dari S3 Ilmu Pertanian. Jadi sejak di yudisium sudah bisa menggunakan gelar doktor di depan nama ya. Citra, dan kita sudah bisa panggil ini Ibu Doktor setelah di yudisium. Selamat ya sekali lagi. Baiklah, sebelum kita akhiri ujian promosi doktor ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Doktor Citra Anggriani Salingkat untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang
para penguji, tim penguji, promotor, co-promotor, serta teman-teman hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan disertasi ini dan juga bisa melewati ujian promosi doktor pada hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya yang pertama promotor dan co-promotor Bapak Ibu Prof. Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin MS, juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdurrahim STMP IPM ASEAN Engineer yang sudah sabar membimbing, mengarahkan hingga ada di hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih pada dosen penguji, terutama penguji eksternal Prof. Masni. Walaupun kemarin agak tegang juga pada saat menyebut beliau karena sorenya itu hujan deras, angin, jadi pesawat itu berputar-putar di atas, tapi alhamdulillahnya 5:30 sudah mendarat. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, Ibu Dr. Insinyur Rostiati, Ibu Dr. Insinyur Sahrini Kadir MP, Bapak Dr. Ramli SPMP yang sudah banyak memberikan saran juga masukan yang berharga di karya ilmiah ini. Terus juga saya ucapkan terima kasih pada pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan juga seluruh teman-teman staf yang sudah hadir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ketua sidang yang dalam hal ini merupakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Bapak Dr. Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineer. Terima kasih Prof. yang telah banyak membantu beserta jajarannya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Amal Yusuf selaku Koordinator Program Doktoral Ilmu Pertanian. Terima kasih banyak Prof. Juga yang sudah hadir. Orang tua, teman-teman, sahabat, tim UPM, ada Pak Dr. Irwan Lakani, terus Ibu SCL, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada beliau adalah om saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Indrianto Kadeko. Terima kasih. Tahu gitu. Ibu Kaprodi, Ibu Samsiar, juga terima kasih teman-teman, ada Pak Dr. Rustam, terima kasih Ibu NDT, Ibu Marhani, teman-teman staf akademik, juga Ibu Dr. Maimunah, saya tidak lihat, terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya.
Terima kasih banyak saya ucapkan pada keluarga besar yang sudah hadir. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini apa yang bisa didapat, saya hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sekalian hadirin yang sudah hadir di tempat ini. Semoga sehat selalu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan berdampak pada diri pribadi dan juga bisa berdampak tentu ke depannya dan juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sekali lagi untuk doktor baru kita. Baiklah Bapak Ibu tim penguji, Ibu Prof Masni penguji eksternal, selamat sekali lagi Promovenda, dan juga kepada hadirin sekalian ada Prof Indri yang sekaligus omnya, ternyata ini baru tahu saya ini, teman-teman, kolega, Ibu Adayani, Bapak-bapak dan Ibu tim dari Fakultas Pertanian, kedua orang tua. Saya lama bertemu ini dengan Pak Jupri Salingkat. Jadi waktu ujian tutup saya tanya ini Pak Jupri, kalau Pak Jupri kenal papa saya Pak, wah berarti kami sama-sama beliau dulu di KPU Provinsi kurang lebih 5 tahun dengan segala suka duka ya Pak. Alhamdulillah masih sehat. Banyak sukanya daripada dukanya, lebih banyak sukanya. Demikianlah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, saya tutup sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.